Ngaji. Kalian tahu dari mana datangnya kecewa? Dari dia yang kau anggap istimewa. Ya, ngono le, jangan memedaki ngono kuwi rasa pikir banget. Arep mau piye-piye iki. Sing iso nglarani wong wedok, sing iso nglarani wong lanang ki dudu macan. Ya mung wong wedok. Makanya kamu harus ingat, itulah alasan kenapa semua judul film yang mengerikan pasti bintang filmnya perempuan. Coba lihat saja wis. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong. Kesimpulannya apa? Sudah jelas makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah jadi inspirasi lagumu gara-gara aku ya Pak. Tapi sebaliknya Pak, film sing lucu-lucu itu rata-rata cowok Pak. Coba dilihat guys. Ipin Upin cowok. Dono Kasino Indro cowok. SpongeBob cowok, Shinchan cowok, apa meneh Tom and Jerry cowok, Popeye cowok, Scooby-Doo cowok. Kenapa? Jelas makhluk yang paling menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Kok keting aku. Makanya Gilga tahu nggak hewan korban itu jenis kelaminnya apa? Cowok. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban jantan? Soalnya kalau betina jangankan korban, mengalah saja tidak mau. Dadekno lagu le, dadekno lagu. Bupati ini seneng karena istrinya terlalu horor. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes, ngaji meneh. Bareng ngaji, engko selawatan ya. Selawatan. Ya ora apa-apa, kowe selawatan kaya lho, kaya bocah kuwi lho, after sign. Nah, kaya biasanya selawatan. Yes. Ket ngopo meneh, kayak bakul es teh kae. Tapi coba kalian semua yang hari ini pesimis dengan hidup, contohlah bakul es. Cepat atau lambat pasti cair. Kenapa? Ya jualan nggak apa-apa tapi nggak usah ribut. Aku tahu mereka itu nggak beli bukan karena nggak haus, tapi ran duit. Shallu ala Nabi Muhammad. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu hidup hanya dijadikan cobaan. Bakul SCPD banget. Luar biasa. Kalian tahu kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Terima kasih bakul es. Semoga kamu cepat masuk surga ya. Berangkat setelah pengajian. Amin. Nah, kemudian apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya Pak Bupati akan dilihat asarnya. Asar itu apa? Bekasnya. Asar itu apa? Tinggalannya. Makanya kenapa ulama-ulama dahulu itu mereka nulis buku? Karena dalam rangka meninggalkan asar. Kenapa kiai-kiai itu membuat pondok pesantren? Karena dalam rangka membuat asar. Maka Pak Profesor Dr. Said Agil Sirot yang haji tahun kemarin saya ketemu Pak Bupati. Beliau mengatakan sama saya begini, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa kiai? Karena kalau kamu besok mati, asar, bekas, tinggalan, yang akan dilihat adalah bukumu. Saya bilang, bagus kiai tapi mohon maaf,
Kalau ulama dulu harus punya buku. Kalau sekarang enggak, kenapa? Enggak nulis buku, sudah ada tinggalan. Dalam bentuk apa? Jejak digital. Apa? YouTube. Apa? Postingan medsos. Makanya kenapa kemarin survei di Jayabaya College, dai Indonesia yang paling disukai, survei dari bulan Januari sampai Juli 2023, yang paling disukai di medsos, ternyata alhamdulillah nomor 1 12,5%, Miftah Maulana Habibur Rahman. Sobawi Kiai ini Bupati Kendal. Sekarang apa? Jejak digital itu asar. Makanya kenapa kalian kalau posting, postinglah yang baik. Tinggalkan jejak digital yang baik. Saya selalu mengatakan postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Itu asar. Nah, saya hari ini mau menyampaikan asarnya seorang Raja Alexander Agung, yang ketika dia mau meninggal, dia berwasiat, tolong 3 hal ini kamu lakukan, kata Alexander Agung. Ketika dia mengumpulkan jenderal-jenderalnya, ketika dia mengumpulkan pejabat-pejabat utamanya, begitu dia mau mati, anggota kerajaan dikumpulkan, pejabat dikumpulkan, rakyatnya dikumpulkan, dan 3 wasiat yang dia sampaikan. Ini kalau pejabat-pejabat Indonesia berani berwasiat seperti ini baru luar biasa. Apa wasiatnya? Coba dilihat. Kayak ngopo meneh? Wis ning mburi cangkeme cerewet. Oh, yang di belakang. Muah. Iki mulai pengajian dasku tengeng nih. Rene, Rono, Rene. Sebelum meninggal dunia, Raja Alexander Agung mengumpulkan para pejabat dan jenderalnya. Saat itu dia berwasiat. Maka nyuwun sewu guys, saya itu paling berat kalau ada MC pengajian mengatakan acara selanjutnya tausiah. Setahu saya tradisi ahli sunnah itu dari dulu tidak pernah menyebut dengan bahasa tausiah, tapi mauidhah hasanah. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidhatil hasanah. Jadi saya mohon gitu ya, kalau ada kiai diaturi ngaji, itu kan memberikan mawaid. Kalau bahasa ayatnya itu mauidhah hasanah. Kalau tausiah itu kok saya takut memberikan wasiat. Berarti kamu mendoakan kiai ini cepat mati. Apalagi kemarin saya pengajian di Jawa Timur, Pak, MC-nya kayak MC dangdut. Ya Allah. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Aku mbaten iki ustadz apa ular keket. Kita sambut Gus Miftah. Aku munggah panggung Mas, ngomong ini kayak petinju aku. Ngantem indase wong-wong ya. Wis biasa-biasa wae lah. Saya tuh nggak seneng, Pak. Bener Habib Lutfi itu. Kalau manggil kiai ke panggung itu nggak usah. Meneng aja. Saya itu nggak seneng ya. Ya apalagi cuma kelasnya saya. Acara selanjutnya akan disampaikan mauidhah hasanah oleh Sahibul Fadilah wal Karamah. Sahibul Fadilah itu hanya Kanjeng Nabi. Kita itu hanya cipratan-cipratannya Kanjeng Nabi. Nggak usahlah berlebih-lebihan. Biasa mawon acara selanjutnya mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh, langsung saja. Kalau saya berdiri aja Sahibul Ma'had wa Sahibul Maksiyah, Miftah apa malah. Sahibul Fadilah itu kok abot banget ini. Apalagi malah ana sing kleru ngundang ge arep al mukarram malah kleru almarhum. Ning lak pengajian panas rono kipas angin yo almarhum tenan iki kita. Untungnya panas yang keluar keringat bukan air mata. Iya. Mas Gilga tahu kenapa turun hujan turunnya air? Karena kalau turunnya Gilga untuk rebutan. Iya. Codot. Apa wasiat dari Alexander Agung? Yang pertama, hanya dokter terbaiklah yang harus membawa peti matinya.
tidak ada yang lain. Yang kedua, semua harta kekayaannya baik uang, emas, berlian dan permata harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakamannya sampai kuburan. Kemudian yang ketiga, wasiat dari Raja Alexander Agung adalah, saya ingin tangan saya terayun ketika saya berada di dalam peti pemakaman. 3 wasiat ini akan saya tinjau dari sudut pandang Al-Quran, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini namanya acaranya nganu Mas Giga, kolak, khutbah dan lagu. Khutbah bersama Gus Miftah, lagu bersama Gilga, nemen. Saya lupa Pak Bupati, acara kita ini besok akan disiarkan di acara TV-nya Gus Miftah, BTV, itu yang di sana itu, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang kemarin sempat mendapatkan nominasi KPI Award bersaing dengan acara-acara TV nasional. Itu tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jalan Dakwah Gus Miftah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk Kendal. Alhamdulillah kalau Mbak Caca host di acara TV lain. Saya baru tahu kenapa Pak Bupati mengizinkan istrinya untuk jadi host di acara TV. Karena ngapa meneh? Jancah burikan repot. Mudah-mudahan Kendal besok punya stadion yang lebih besar daripada stadion ini. Amin. Moga Pak Bupati kepilih meneh. Amin. Tambahi. Ngapunten lho Kiai, kula teng dhuwur boyok kula luwara. Saya itu pulang haji itu sampai hari ini belum leren. Saya pulang haji langsung ke Madiun. Aku ning Madiun le nikahke Deni karo Bella. Happy-nya dari sini. Lah urusanku apa? Bocah-bocah ki lucu. Ngopo pacarane karo Happy Asmara, nikahnya sama Bella Bonita. Jodoh itu yang ngatur Tuhanmu, bukan raimu. Denny punya jalan sendiri, Happy punya jalan sendiri, semuanya sudah happy. Mboyo wis, jek tukaran ning TikTok. Lok-lokan. Ono sing ngomong ini, ya udah kalau begitu Happy Asmara nikah sama Gilga saja. Iya. Santai Gilga. Kalau jodoh pasti ketemu, kalau tidak jodoh pasti bertamu. Santai, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetapkan nafsu sesaat. Wah. Gilga iku umur berapa le? Umurmu gomik. 25. Ya. Selawe iki lak cara untone tasik murohek. Wis, muga-muga kuwi ndang rabi le. Karo rondo Kendal. Caca baru tahu karo rondo itu janda. Rondo itu punya yayasan namanya R&D Foundation. Rondo Foundation. R&D Foundation. Yang pertama, ini kan kita mengambil iktibar. Cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajarannya. Ini wasiat yang menurut saya bagus. Yang pertama, saya ingin dokter terbaik yang membawa peti mati saya untuk menunjukkan bahwa saat dijemputnya ajal, dokter terbaik di dunia sekalipun tidak mampu untuk menundanya. Itulah yang dimaksud dengan faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diundurkan maupun diajukan walaupun hanya sesaat. Saya itu punya cerita dari guru saya. Pertemuan Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Muryo sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mereka multaqo bertemu dalam satu tempat, dikasih satu hidangan. Cerita ini pernah saya haturkan kepada Habib Lutfi, bah niki bener apa ora?
Yang namanya sejarah itu ya bisa benar bisa salah. Tapi minimal ada pelajaran yang bisa diambil. Oh nggih Mbah, matur nuwun. Saya itu mohon maaf ikut Habib Lutfi sejak tahun 2000. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa. Tapi dari awal beliau memanggil saya dengan sebutan juragan. Tahun 2000 saya datang ke beliau, dari jauh beliau nyambut saya. Juragannya datang. Sampai hari ini Pak Bupati, kalau saya ketemu beliau, dari jauh beliau panggil saya juragan. Pada tahun 2000 saya nggak punya apa-apa. Tahun 2005 saya menikah punya anak, saya nggak punya apa-apa. Habib Lutfi tetap manggil saya juragan. Saya pernah Mbak Caca sama istri cuma punya uang 50.000 tok. Saya bilang sama istri saya, Beb, iki ngopo to cah iki? Oh ya bojo-bojoku dhewe kok. Bojoku jawab, iya saya. Saya pikir sayang, ternyata syaitanir rajim. Daripada tukang becak tendang, becaknya nyelok bojone mamah. Papa kemana? Narik becak mamah. Lah mamah kemana? Tandur. Lah mamah tandur. Ya ngono tukang ngarit nyelok bojone Dedi ya lah. Ayo Dedi kita ke Monas, ngapain jilatin Monas? Dedi jangan keluar rumah, di luar panasnya ngentang-ngentang. Saya itu punya uang 50.000 Pak. Ini saya pengen menunjukkan kewalian Habib Lutfi. Saya bilang sama istri, kamu punya uang nggak? Ada Pak 50.000. Lah kalau Gilga urung rabi wis duitmu oke le. Aku minta dia apa-apa. Walaupun bahasa itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Saya bawa uang 50.000 tak minta. Istri saya bilang, Mbak, ini untuk beli susu anak loh. Kok untuk pergian? Menengok. Ini dungone wali. Abah tak sowan. Saya bawa uang 50.000 ngebis Pak. Ke Solo sampai ke Pekalongan. Ngebis Pak. Sampai sana saya itu tinggal sisa uang 10.000. Salam tempel ke Abah Lutfi 10.000. Juragannya teko. Akhirnya malam itu saya pulang dapat barengan orang yang sowan dari Jogja ke Pekalongan. Saya pulang malam, anak saya nangis. Kenapa? Karena istri saya nggak beliin susu. Akhirnya apa terjadi malam itu? Subhanallah, saya rebutan susu sama anak saya. Susu sak gelas. Habib Lutfi dongake saya seperti itu. Nah, maka saat saya bertanya tentang Sunan Kalijogo, Muryo sama Ampel, ketika disuguh makanan itu beliau bilang, yang namanya sejarah bisa benar bisa salah. Tapi kalau ada pelajaran kamu bisa sampaikan. Siap Bah. Pertemuan itu Pak Bupati Mbak Caca hanya dikasih satu suguhan. Satu suguhan. Iki plastiknya kandelmen kayak iki ikhlas apa ora jane iki. Makasih Mbak Caca. Ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harusnya milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Codot. Ada satu hidangan disuguhkan kepada mereka. Kanjeng Sunan Kalijogo 1, Kanjeng Ampel 1, Kanjeng Muryo 1. Makanan satu ini menurut 3 wali ini berbeda-beda. Menurut Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah dadar gulung. Nyuwun sewu. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah Satrio Munjung. Menurut Sunan Muryo, makanan itu namanya dadar gulung. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, makanan itu namanya enten-enten. Kanjeng Sunan Kalijogo sama Muryo nggak saya bahas, karena saya pengen fokus kepada ajal. Kanjeng Sunan Ampel ditanya, Kanjeng Sunan, nggih kula. Punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Kenapa Anda mengatakan makanan itu dengan nama enten-enten? Dijawab oleh Kanjeng Sunan Ampel, enten-enten itu artinya ajal. Fa idza jaa ajaluhum. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, ajal itu artinya bukan kematian, tapi titiwanci. Titiwanci ini bahasa Indonesianya apa ya? Apa Mas Yuda? Titiwanci ini bahasa Indonesianya apa? Wayahe. Sudah saatnya. Jadi sesuatu itu mohon maaf, kalau
belum datang ajalnya, belum datang saatnya, tidak bisa dipaksakan maupun diundurkan. Lah ajal itu apa saja? Tidak hanya kematian, tapi juga jodoh, pangkat, rizki, jabatan. Kalau belum saatnya, nggak bisa. Tapi kalau sudah saatnya, tidak ada yang bisa menolak. Contoh, Mas Hilga nyanyi dari tahun 2018. Betul? 2017. Kayak ngopo meneh. Tak santet meteng loh we. Mas Hilga ini nyanyi dari 2017. Mau dipaksakan kayak apa? Kalau belum jatuhnya viral, ya nggak viral. Tapi kalau sudah Allah takdirkan ajalnya datang, ya viral. Nggak ada yang bisa menolak. Itulah mungkin yang dimaksud dengan Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Kalau sudah datang ajalnya, orang akhirnya semua tahu lagu Nemen. Lagu Nemen mau buat tahun berapa? 2022. 2023 menjadi lagu paling viral di tahun 2023. Nemen. Ini menunjukkan apa? Kalau Allah sudah mentakdirkan ajalnya datang, mau rezeki sama enggak? Saya itu jadi kepala cabang Primagama di Jakarta. Orang suge-suge. Saya cuma ngontrak ukuran 3x4 di atas, nggak ada AC. Istri saya hamil tua. Saya naik, istri saya wajahnya merah semua. Saya ewangi ngalor ngidul kerja. Kalau Allah belum takdirkan, dia sugih. Makanya saya bilang apa? Orang sugih itu pawaan. Seperti orang gemuk atau kurus itu pawaan. Ada kalanya orang makannya banyak tetap kurus. Ada kalanya makannya sedikit tapi gemuk. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Mas Giga makannya banyak apa sedikit? Banyak. Oh banyak, kurus, azab bikin kita ini. Santai wae le, nasi lemu-lemu santai aja. Kamu di blue dasar kamu gemuk, kamu jawab sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Pak Dandim gemuk kita ini. Pak Dandim jangan gemuk-gemuk. Biasa aja Pak Dandim. Sebenarnya nggak gemuk sih, karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Dandim nggak gemuk, hanya salah planet. Jodoh sama, ajal nggak bisa dipaksakan. Kalau sudah datang jodohnya jelas. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Teko gampang. Makanya jangan kaget orang pacaran puluhan tahun dari SD sampai perguruan tinggi. Selesai kuliah malah putus. Kenapa? Belum ajalnya kok. Jangankan mohon maaf umpamanya yang lagi viral hari ini Mas Denny sama Mbak Epi. Itu pacarannya belum lama saat pandemi. Saya itu menjadi salah satu sejarah pacaran mereka, saya tahu betul. Saya punya temen Mas dari SD sampai perguruan tinggi satu kelas sama saya, pacaran. Begitu selesai kuliah putus. Akhirnya apa? Penggo ngepek tonggo, pekco ngepek konco. Bahkan ada yang pekso ngepek musuh. Kita nggak ada yang tahu. Mas Hilga pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Tapi sorry, kalau saya dulu sama sekali nggak pacaran. Saya nggak pacaran bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang yang dulu menolak saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadoknya karo Gus Miftah, matamu telat. Nah, jodoh sama pangkat. Ayo, orang mau nyalon kayak apa kalau Allah belum izinkan? Gak bisa. Nyalon DPR keluar biaya miliaran. Saya mau dulu guyon Pak, ada tamu-tamu di tempat saya waktu dulu. Saya bilang, sekarang pengen jadi anggota DPR sama jadi walinya Allah, itu lebih gampang jadi walinya Allah. Karena hari ini pemilu semua orang berlomba-lomba pengen jadi anggota DPR, gak ada yang pengen jadi walinya Allah.
Ya, mau dipaksakan kayak apa? Walaupun keluar banyak biaya, kalau Allah belum izinkan gak bakal jadi. Mau kampanye seperti apapun. Kita masih ingat 2019, calon anggota DPR dari Dapil Semarang mengeluarkan amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk membeli suara rakyat. Kalau Allah belum takdirkan, ketangkap KPK. 2019. Ini bagi saya penghinaan. Di mana penghinaannya? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Sementara binaan saya, lokalisasi Mbak Sarkem, PSK paling murah 1 jam 200.000. Sakit hati saya. PSK 1 jam 200.000, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Berarti lebih mahal. PSK Pak, kan penghinaan Mas. Harusnya kalau mau dipilih itu jualannya prestasi, bukan sensasi. Besok kok Pak Bupati nyalon lagi, yang dilihat rekam jejaknya, prestasinya, bukan amplopnya. Kita itu kadang-kadang kalau dikasih tahu kayak apapun, arrosi wal murtasi finnar, halah, serah nyambung. Yang disuap dan menyuap sama-sama di neraka. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Tak tanya sama ibu-ibu Kendal, kalian pilih mana? Nyogok apa disogok? Malah sogok-sogokan. Apa to ya? Jodoh, rezeki, pangkat, jabatan sama. Maka Alexander Agung mengatakan apa? Tolong, yang membawa peti saya adalah dokter terbaik, sehingga orang-orang tahu sebaik apapun dokter tidak akan bisa mengundurkan kematian saya. Ayo, kita itu terlalu percaya kalau dokter bisa menyembuhkan segalanya. Saya pernah bilang kan Pak Bupati, istri saya divonis mati 2,5 tahun setelah divonis kanker. Tahun 2019 Pak, istri saya divonis kanker stadium 3A. Dokter bilang sama saya Pak, setelah dioperasi, Gus mohon maaf, istri Gus Miftah hanya bisa bertahan 2,5 tahun. Saya nggak bilang sama istri saya waktu itu. Saya hanya sowan kepada Abah Lutfi. Abah Lutfi kasih air putih saya begini, Le, wa ida maritu fahuwa yasfin, yang menyembuhkan Allah. Ra usah percaya karo cangkeme dokter. Saya baru pulang ngaji dari Palembang, istri saya divonis Pak 2,5 tahun mati. Kalau saya bukan orang terkenal Pak, tak giyebuk cangkeme dokter ikan. Nah, semangatnya laki-laki Pak, istri divonis mati. Aku sakit hati. Aku zizi. Ya, dokter ya penting, tapi nggak usahlah mengambil wilayahnya Tuhan. Kalau memang dokter itu mampu Pak, ya kudunya dokter ini paling sehat. Nyatanya di Jogja saya punya teman spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Wongi malah budek tak kandani. Siapa yang bisa menjamin? Nah, pertama, nggak akan ada yang bisa mengundur kematian itu. Yang kedua, selawatan di saya, selawatan. Aku tak selawatan karo Mas Gilga. Ditinggal rabi versi selawat tapi ditabui karo mas-mas iku. Sing nyekel piano nggo kacamata ireng. Wah. Halo, bulan ya lo. Ngateko, Cuk, ngateko. Buah kacamata ireng malah kayak tukang las lele. Tukang las. Ya, kita selawatan.